Boleh diaktifkan Bapak Ibu video dan suaranya. Kita akan menyapa rekan-rekan yang ada di sini. Om Wawan boleh dibuka videonya Om Wawan. Ibu Siana ya. Boleh diaktifkan videonya. Kita akan menyapa, hai Hili. Hai Anti. Boleh dibuka Bapak Ibu, kita fellowship ini. Kita fellowship, kita harus saling menyapa. Jadi kalau cuma di rumah aja nggak kelihatan nih siapa yang kita sapa. Senyummu adalah berkat bagi orang lain. Amin ya. Iya, aduh itu ganteng sekali warna hijau ya. Ya Ciani boleh diaktifin, Mbak Diah boleh diaktifin. Sapa dulu. Kita mau nyapa dulu. Halo, hai semua. Kita sapa. Siapa tahu ada yang pulang kerja lagi dalam keadaan stres atau dalam keadaan penat gitu ya. Disapa sama orang hatinya jadi hangat gitu. Malam, so, malam ini temanya sweet and bitter ya. Bitternya ditinggalkan dulu, sweetnya dulu. Yuk. Halo, hai. Halo, hai. Boleh dinyalain videonya? Halo. Siapa itu? Siana ya. Halo. Halo. Ya, Siana. Salam kenal. Ciani boleh dinyalain? Ya, Om Wawan. Apa kabar Om Wawan? Udah lama nggak kelihatan. Mana mbaknya? Kotimi ya? Salam kenal kok. Ya, baru kali ini ketemu. Iya. Iya. Halo, shalom. Selamat malam. Apa? Ya. Yuk, nyalain nggak apa-apa. Ini kita mau rame-rame nih. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih, halo. Berikan salammu, berikan senyummu. Siapa tahu senyummu akan mengobati hati yang dingin ya. Iya. Salam kenal ya semua, bagi yang baru selamat datang di PDP Kakak Santo Yusuf Cirebon. Kita berkumpul, kita memuji Tuhan. Amin ya. Amin. Ya, sekarang boleh dimatikan lagi videonya dan audionya, kita akan memulai persekutuan doa ini. Terima kasih. Teman-teman multimedia dimatikan lagi semua. Udah mati semua? Audionya mati semua ya? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan buat tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang maha baik, kami mengucapkan syukur dan terima kasih pada malam hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing untuk mengikuti persekutuan doa yang Tuhan selenggarakan untuk kami, untuk jiwa-jiwa yang merindukan-Mu Bapa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu yang boleh kami lalui sepanjang hidup kami sampai hari ini, sampai malam ini. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan persaudaraan dan persahabatan kami dan juga pelayanan kami. Bapa yang maha baik, kiranya Bapa berkenan hadir di tempat ini dan di tempat manapun orang-orang melihat tayangan ini. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menyertai persekutuan doa ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kiranya jiwa yang merindukan-Mu malam hari ini boleh merasakan hangatnya kasih-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan mencintai kami. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan berkenan mengirimkan malaikat kudus-Mu untuk menjaga tempat ini. Di setiap sudutnya, kanan kiri, atas, depan, bawah, Tuhan tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Sehingga kami semua benar-benar bisa bersekutu. Menjadi satu kesatuan meskipun mungkin tempat kami sangat berjauh-jauhan. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami serahkan persekutuan doa ini ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Bunda Maria, doakanlah persekutuan doa ini selalu. Amin. Amin Bapak Ibu, mari kita mulai persekutuan doa ini. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita rasakan adalah anugerah dan berkat dari Tuhan. Kita mau kecap dan kita mau lihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Amin ya. Kecap
lihatlah. Boleh minta tepuk tangannya di rumah masing-masing aja ya, saya nggak dengar. Oh, di sini saya lihat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihat baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari sama-sama katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan sekali lagi, syukur padamu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Oh, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi kita mau toel kanan kiri kita, kalau ada kanan kirinya toel, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan di dalam hidupmu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi kita katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik ya Bapak Ibu ya. Di dalam setiap peristiwa kehidupan, di saat-saat yang mungkin berat bagi hidup kita, kita percaya bahwa Allah tidak meninggalkan kita sendirian. Tangannya yang baik itu, tangannya yang setia itu, menyertai saya dan Anda dalam perjalanan hidup yang tidak menentu, dalam waktu yang bergelora. Kita mengalami sebuah masa di mana sebuah virus asing menyerang kita. Kita mengalami ketakutan. Kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kita kehilangan pekerjaan kita. Kita kehilangan sahabat kita. Kita kehilangan perasaan kita. Kita menjadi apatis. Kita bertanya, apakah Tuhan ada? Namun Tuhan tetap ada. Beliau hadir di setiap peristiwa hidup kita. Ia tidak pernah melepaskanmu seorang diri. Di dalam lembah yang paling kelam, tidak dilepaskan seorang diri. Bahkan saat keadaan memburuk, saat air mata menetes, saat tidak lagi ada orang yang bisa kita andalkan, Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya yang kita andalkan. Firman Tuhan berkata, "Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi aku ada. Aku hendak bermazmur bagimu selagi aku hidup. Biarlah hatiku merasakan manis
Manis yang berasal dari cinta dari Allah sendiri. Sekelilingku menjadi pahit, namun aku tetap manis. Aku mau seperti itu Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita rasakan bahwa Allah hadir. Tidak hanya di tempat ini, di tempat di mana saya berdiri, tapi di setiap rumah Bapak Ibu Saudara berada. Tutup matamu, pegang tanganmu di dadamu, taruh tanganmu di dadamu. Rasakan detak jantung itu, detak jantung yang sama yang Tuhan berikan padamu saat engkau diciptakan ke dunia. Dan itu masih berdetak Bapak Ibu. Ucapkan syukur dan terima kasihmu. Terima kasih Tuhan untuk jantung ini, itu masih berdetak. Itu tanda bahwa aku harus memuliakan Engkau dimanapun aku berada. Maka malam ini Tuhan, aku mau bernyanyi bagimu, aku mau bermazmur bagimu. Biarlah setiap nyanyianku menjadi manis kau dengar Tuhan. Biarlah setiap nyanyianku menjadi pujian yang berharga di hatimu Tuhan. Aku mau duduk tenang seperti Maria. Aku mau dengarkan Tuhan. Aku mau memuji Tuhan selagi aku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Dariku bersuka karenamu. Sekali lagi kita katakan, ya Tuhanku, aku mau bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Dan pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan Tuhan siang dan malam. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Oh, setiap waktu nyanyian pujian
karena Engkau. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau tetap Allah. Engkau tetap Allah yang kami sembah. Dulu, sekarang, selamanya tidak akan berubah. Kau tetap Allah. Kami mau lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Kami mau Engkau menjamah hati kami Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Tak terselami pikiranmu Tuhan. tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia ini bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta langit dan bumi. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Oh, tak terselami pikiranmu Bapa. tak terselami pikiranmu, Tak terukur panjang setiamu. tak terukur panjang setiamu, Di masa lampau, di masa kini, dan sampai selamanya. Kau tetaplah Allah yang kami sembah. Hanya Engkau Tuhan, Engkau Yesus. Hanya Engkau, Biarlah kuasa dari tempat yang maha tinggi menjamah setiap tangan yang mengangkat ke atas. Biarlah setiap tangan yang mengangkat ke atas dijamah oleh kuasa dari tiada tempat yang yang maha tinggi, lain, menyembuhkan, hanya memulihkan, Kau. menyuburkan kembali tanah yang Hanya gersang. Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang,
Bapak Ibu yang tidak bisa bahasa roh terus berbicara, terus bersyukur, terus bermasmur, pujilah Tuhan. Sebut namanya Yesus, Yesus. Yang bisa bahasa roh, buka mulutmu. Bahasa roh, keluar. Biarlah Tuhan menjamah lidah-lidah yang keluh. Buka, lepaskan. Biar bahasa baru terjadi dalam hidupmu. Lidah-lidah yang keluh, Tuhan buka, lepaskan. Buka mulutmu, jangan takut. Menembus setiap dinding-dinding, menembus setiap tempat-tempat. Kasih Allah menembus setiap dinding-dinding. Kuasa Allah menembus setiap tempat-tempat, menjamah, menyembuhkan, memulihkan. Sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyembahan pada malam hari ini. Terima kasih Engkau mau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih kami boleh merasakan kasih-Mu di setiap tempat di mana kami menyembah Tuhan pada malam hari ini. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu melalui Bapak Timotius Theophilus. Tuhan urapi Bapak Timotius dari ujung rambut ke ujung kaki. Urapi lidahnya, urapi pikirannya, sehingga ia menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan. Berkati ia agar hikmat daripada-Mu boleh turun malam hari ini. Dan berkati kami Tuhan dengan telinga dan hati seorang murid yang mau mendengarkan didikan dan ajaran Bapaknya. Beracaralah Bapa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat malam semuanya. Apa kabar? Wah, ini udah kedua kali saya di Cirebon ya sebenarnya. Saya tadinya kepengen banget nih bisa datang ke Cirebon yang kali ini. Waktu terakhir saya pewartaan di Cirebon tanggal 7 Juli, waktu itu saya cek di catatannya gitu. Waktu itu online, saya pikir hari ini harusnya bisa datang lagi ke Cirebon. Tapi sayangnya belum bisa ya, kondisi pandemi yang kurang baik. Saya dengar juga gereja mengurangi kegiatan di sana ya demi sama-sama jaga protokol kesehatan. Ya mungkin kali ini kita masih pakai online dulu ya. Oke Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya. Saya mau undang Bapak Ibu juga buat jadi berkat juga buat teman-teman di sininya. Kalau ada yang bisa nyalain kamera, boleh nyalain kameranya karena akan sangat membantu juga buat teman-teman di sekelilingnya gitu ya. Dan juga kadang-kadang Tuhan tuh berbicara lewat wajah Anda loh. Jadi kalau saya pas lagi ngeliat gitu semua, Tuhan tuh bisa ngomong, ngasih tahu sesuatu gitu, bahwa apa yang harus disampaikan gitu. Oke ya, jadi kalau yang memungkinkan silakan, saya tidak paksa kalau memungkinkan. Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, nama saya Timotius Theophilus, saya dari Persekutuan Doa Santo Laurentius Bandung. Ya. Hari ini sebelum saya mulai, saya mau ngobrol dulu ya. Orang-orang tuh suka bilang, terutama istri saya ini ya, sebenarnya buat jadi cowok. Kenapa terlalu imut buat jadi cowok? Nomor satu, saya tuh nggak suka, saya tuh paling nggak suka nonton bola. Kalau cowok-cowok semua suka nonton bola, saya nggak suka nonton bola. Nomor dua, kalaupun suruh minum susu, biasanya orang sukanya susu coklat semua, si Timi ini sukanya susu stroberi. Jadi kalau pesan apa semuanya, datangnya pasti pesannya yang warnanya merah. Nomor tiga, kalau saya lagi di kafe sama istri saya gitu ya, kalau ada datang satu kopi sama satu teh gitu, pasti kopinya datang ke saya, tehnya datang ke istri saya. Padahal saya tuh paling nggak suka kopi. Ya, kopi itu salah satu minuman yang saya paling nggak suka sebenarnya gitu ya. Dan kenapa saya hari ini mau ngomongin tentang kopi? Saya punya cerita seru, cerita lucu nih tentang kopi.
Waktu itu saya lagi di Medan, diajak waktu lagi di Medan buat nyobain tempat minum kopi yang original. Bayangin orang yang nggak suka kopi diajak minum kopi original. Semua teman saya suka minum kopi waktu itu. Ajakin minum kopi, yuk cobain. Ini original banget. Wah ini pokoknya, wah ini kok dijual mahal banget dah semua. Udah kayak tempat buat tasting wine. Saya datang ke sana, saya cobain gitu ya. Waktu pas saya lagi nyobain di situ, dia bilang satu gini, kalau mau yang asli jangan pakai gula, kata dia. Ya jadi saya waktu itu dikasih 2 saset gula gitu. Oke lah saya nggak pakai gula gitu, saya mau cobain kayak apa gitu rasanya ya. Saya minumlah itu Bapak Ibu, saudara-saudari gitu ya, minum tehnya gitu. Glek, waduh itu Bapak Ibu. Saya baru tahu kopi yang asli itu rasanya kayak begitu. Ternyata selama ini kalaupun saya icip-icip yang dari kalau istri saya pesan atau sejenis, itu mah udah ada gulanya semua ya. Pahitnya minta ampun. Benar-benar saya nggak bisa. Saya masukin, saya buka saset gulanya, saya tuang sepertiga. Saya tuang sepertiga, saya masukin, saya minum lagi. Masih pahit juga. Saya tambahin lagi sepertiga. Masih pahit juga. Akhirnya saya tuang itu semua gula. Saya tuang semua dua-duanya semuanya. Saya makan, saya minum lagi kopinya di situ. Itu pun saya nggak bisa habisin. Karena memang pada dasarnya saya tuh nggak suka minum yang pahit-pahit. Hobinya yang manis-manis terus. Gitu. Nah, Bapak Ibu, hari ini tema yang mau yang ke saya ya, bitter and sweet. Pahit sama manis. Nggak enak, lawannya dengan enak. Waktu awal saya bingung, ini saya mesti bawain apa ya, bitter and sweet gitu. Tentang kopi sama jahe kah? Tentang gula sama apa gitu semuanya. Bapak Ibu, hari ini Tuhan mau saya sampaikan sesuatu lewat firman dan saya mau mana Alkitab saya ajak Bapak Ibu coba ya buka Alkitabnya. Buka Alkitabnya, lihat di Keluaran, kitab Keluaran ya. Saya mau ajak sebelum saya mau ceritakan pengalaman saya yang terjadi sama saya di bulan Desember kemarin. Saya mau ajak Bapak Ibu buka Alkitabnya, kita lihat di kitab Keluaran. Kitab Keluaran 13 ya, kitab Keluaran 13. Saya yakin Bapak Ibu tahu, Keluaran tuh ngomongin tentang apa? Namanya tentang keluar. Siapa lagi yang keluar? Yang keluar tuh orang-orang Israel waktu itu ya. Setelah mereka menderita sekian lama hidup di Mesir, dijadikan budak semuanya. Akhirnya Musa dengan pertolongan Tuhan Allah berhasil memaksa Firaun buat bawa keluar Israel. Bapak Ibu kalau kita lihat Keluaran 13 ya di ayat 17 dikatakan gini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan ini paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, melalui laut Teberau, dengan, nah yang penting ini, dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saya bayangkan waktu itu kejadian gini Bapak Ibu ya. Miriplah kayak waktu saya baru selesai ospek dulu. Ospek saya waktu itu di Teknik Sipil Unpar tahun 96. Ospek lagi seru-serunya waktu zaman itu ya, keras waktu itu. Begitu selesai kemah Teknik Sipil, saya itu keluar rasanya udah jadi jagoan banget. Udah gak ada yang bisa ngelawan gua. Pokoknya siapapun, macem-macem, tonjok, udah paling jagoan sendiri semua. Saya bayangkan nih kejadiannya kayak gini nih. Orang Israel ngerasa menang. Orang Israel diizinkan buat keluar. Mereka keluar, wah bersorak-sorai, wah pokoknya siapa yang mau nantangin perang, gua lawan. Siapa mau nantangin perang, gua pukul. Mereka tenang, siap berperang Tuhan. Jalan dengan dada tegap, mereka jalan keluar di situ. Nah, sambil jalan di situ di ayat di 14-nya, Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Ternyata Firaunnya nggak selesai sampai situ. Firaun, kita udah tahu ceritanya, Firaun kirim pasukannya buat ngejar. Orang yang lagi senang, lagi menghadapi hal yang enak luar biasa, hal yang bangga sekali. Tahu-tahu mateng lo dikejar musuh. Apa yang mereka lakukan? Di situ dikatakan mereka langsung berseru-seru marah-marah sama Musa. Ngapain diajak begini? Wah ini bakal mati semuanya. Ya, mereka ketakutan, mereka berseru-seru pada Tuhan. Apa tidak ada kuburan di Mesir, maka kau bawa kami untuk mati di padang gurun? Apa yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan ganggu kami, biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir. Upah marah-marahnya. Musa cuma ngomong apa? Berkatalah Musa pada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihat keselamatan dari Tuhan. Lalu Musa
ambil tongkat. Saya nggak punya tongkat yang gede ya, tapi saya bayangin ya kayak gini ya. Tongkat kayunya dia angkat di situ. Laut terbelah. Laut terbelah. Orang Israel selamat. Selama tongkatnya masih diangkat, lautnya terbelah. Mereka yang tadinya lagi hidup dalam kemanisan, lagi hidup senang-senang, masuk dalam ketakutan, selamatkan. Sudah mereka dari situ sampai diujat. Begitu Musa turunkan tangannya, itu laut langsung nutup, pasukan musuh langsung tenggelam. Apa yang mereka lakukan di situ? Bapak Ibu, lihat di bab berikutnya. Keluaran 15, nyanyian Musa dan Israel. Wah, isinya lagi langsung apa? Seneng-seneng, bangga-bangga di situ semuanya pujian. Aku menyanyi bagi Tuhan sebab Ia luhur. Tuhan kekuatan mazmurku. Tuhan itu pahlawan perang. Kereta Firaun dan pasukannya dibuang ke dalam laut. Ini saya bayangin mereka tuh kalau kayak sekarang mah lagi ngenyek. Nah, kan kalah lu ya. Makanya udah gue bilang jangan kejar-kejar gue. Udah pokoknya udah menang lah. Udah pokoknya udah lolos dari lubang jarum. Udah aman sekarang, kita sudah bebas. Orang Israel tuh udah lagi senang semua. Selamat kita. Wah iya ya, ternyata lolos gitu. Udah senang. Selesai dari situ apa yang dihadapi? Orang Israel jalan lagi, dibawa di ayat 22, Keluaran 15 ayat 22. Di situ dibilang, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu. Bapak Ibu, kalau nggak usah jauh-jauh bayangin padang gurun, kita ke Jakarta aja bayangin jalan kaki 3 hari di Jakarta nggak masuk ruangan AC. Jalan kaki dari Bekasi sampai Tanjung Priuk muter-muter 3 hari ya. Sampai di padang tidak dapat air ini. Mereka sengsaranya kayak apa? Sampailah ke mereka ke Mara, satu tempat disebut Mara itu. Ada airnya. Tapi waktu airnya diminum gak bisa diminum karena rasanya pahit. Bapak Ibu, apa yang mau dikisahkan, apa intisari dari cerita ini? Bapak Ibu, saya mau katakan satu bahwa Alkitab ini, termasuk kisah Keluaran ini isinya nih pokoknya ada orang udah dari manis, pahit, manis, pahit, manis, pahit. Dan ini enggak cuman kejadian sama orang Israel. Ini kejadian sama hampir semua tokoh yang ada di Alkitab. Ayub, dari orang yang hebat, hidupnya senang, hidupnya bahagia semuanya. Dia langsung mengalami masa yang pahit. Bahkan mengalami mungkin kepahitan sama istrinya. Di saat dia lagi down, dia lagi itu istrinya malah tidak mendukung, tambah pahit. Masih banyak lagi yang lain. Abraham lagi senang-senang punya anak, disuruh dipotong anaknya. Masih banyak lagi kisah-kisah semuanya yang lain. Orang-orang semua yang di sini, ini isinya apa semuanya? Isinya orang yang manis pahit, manis pahit, manis pahit. Sampai Yesus pun. Tuhan Raja luar biasa. Besoknya ditangkap, disiksa, dimaki-maki. Artinya Tuhan mau katakan satu di sini, Bapak Ibu, saudara-saudari, yang namanya manis pahit, yang namanya bitter and sweet itu udah akan jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Anda akan mengalami, saya akan mengalami. Itu artinya kita masih hidup. Kalau tidak hidup udah gak bakal bisa ngerasain lagi manis sama pahit. Gak bisa ngerasain kopi lagi, pahitnya seperti apa. Tapi Tuhan mau katakan dari kisah tadi ini, apa yang harus kita lakukan pada saat kita menghadapi manis dan pahitnya hidup. Ada 2 sikap yang kita belajar tadi. 2 sikap yang dilakukan oleh Israel dan Musa. Nomor 1, Israel. Israel ngapain? Bersungut, Tuhan kenapa saya dikirim? Kenapa saya? Kalau kita sekarang begitu masuk ke dalam kepahitan gitu. Tuhan, gue salah apa sama lu? Gue kan sudah bertobat, kemarin suruh ikut misa, udah ikut misa. Udah suruh ikut ngaku dosa, udah ngaku dosa. Suruh ikut camp, udah ikut camp. Udah ikut PDKK kayak begini juga. Tapi kenapa suami gue masih kayak begini? Kenapa istri gue masih kayak begini? Kenapa anak saya masih begini? Kenapa bisnis saya masih kayak gini Tuhan? Itu bersungut-sungut. Orang Israel kayak gitu. Musa, apa yang Musa lakukan? Musa bukan bersungut-sungut, ber-SS juga. Tapi dia bukan sungut-sungut, tapi dia berseru-seru pada Tuhan.
Dia panggil Tuhan. Tuhan, ini saya harus gimana Tuhan? Karena dia tahu Tuhan pasti akan tolong dia. Dia nggak marah walaupun kalimatnya mungkin mirip, nggak percaya sama Tuhan, tapi dia percaya Tuhan akan mampukan dia. Bapak Ibu, masa manusia nih, Bapak Ibu pasangannya ada di sebelahnya atau enggak, semua ini nggak usah dijawab ya, dijawab dalam hati aja ya. Coba sekarang pikirkan kejelekan yang ada di pasangan Anda. Hitung aja dalam hati. Mau boleh pasangan, boleh teman, atau boleh anaknya. Kejelekannya apa aja? 1, 2, ya. Kebayang ya, suka gini, suka gini, suka gini, suka gini, suka gini. Oke, udah kebayang kejelekannya? Oke, sekarang saya mau tanya. Coba bayangkan kebaikan dan kehebatan dari orang tadi. Apa hebatnya dia? 1, 2, ketemu, 3, mungkin ada yang udah nggak tahu lagi. Bapak Ibu, seringkali kita pun sama seperti kayak gitu. Pada saat kita lagi down, pada saat kita lagi sama saya, gini, begitu, Tuhanku begono. Ini kan tadi ngomongin bitter. Tapi pada saat Tuhan lagi kasih yang manis buat Anda, apakah Anda ingat? Apakah saya ingat? Kita cenderung lebih seneng ingat yang jeleknya aja. Kalau jelek-jelek kita ingat, Tuhan kenapa jahat banget sama saya? Giliran lagi bagus, nggak kepikiran. Mungkin pas udah lewat. Pas udah lewat baru, oh iya kayaknya tadi ditolong Tuhan ya. Tapi ya udahlah, gitu aja. Tapi kok kejelekan ingatnya panjang banget. Dan itu yang menyebabkan kita tuh paling hobi juga nyimpen kepahitan. Karena secara dasarnya manusia lebih gampang ngapalin kepahitan dibandingkan kemanisan. Saya mudah-mudahan di sini lebih banyak orang yang ngapalin manisnya dari pasangan Anda daripada pahitnya. Tapi pada saat Anda banyak nyimpen kepahitan itu di dalam hati, Anda kayak mulai satu persatu nyicilin minum baygon di dalam hati. Baygon, gelekin baygon, setetes demi setetes. Mati pelan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Ada 2 hal caranya buat supaya akhirnya Musa ngasih bangsa Israel sorry, ya keputus tadi barusan ya. Mudah-mudahan sudah terdengar lagi suara saya. Ya, jadi tadi balik lagi. Apa yang Musa lakukan sehingga bisa memberikannya? Ya. Ada 2. Yang pertama, pada saat Musa tadi lagi orang Israel lagi dikejar-kejar, apa yang Musa pegang? Musa pegang tongkat. Angkat tongkat. Tuhan bilang, angkat tanganmu, tangannya itu ada tongkatnya. Selama tongkat itu diangkat, selama tongkat itu dipegang, laut akan terbelah. Dan itu yang terjadi. Tongkatnya. Lalu yang kedua, pada saat ya, sebenarnya banyak tapi saya cuma ambil 2 dulu. Ya, di Keluaran 15. 5. Pada saat mereka sibuk nyari air dan airnya air pahit, apa yang Musa lakukan? Musa berseru-seru pada Tuhan dan Tuhan menunjukkannya kepada sepotong kayu. Potong kayu. Musa lemparkan kayu ini ke dalam air dan airnya menjadi manis. Bapak Ibu, kayu pertama sama kayu kedua, kenapa ada kata kayu di sini? Kayu di sini mau ngomongin tentang satu hal. Kayu di sini melamat tuh. Di sini bahwa kayu ada menjembatani masalah Anda. Yang ada kayu yang akan menyelamatkan Anda. Ada kayu salib.
Kalau Anda taruh kayu salib di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kepahitan Anda, Tuhan udah kasih alatnya. Kayu ini yang akan mengubah air pahit tadi jadi manis. Kayu ini. Bilang Musa, itu ada kayu, lempar kayunya di sana, bukan besi, bukan kain, bukan plastik apalagi belum diciptakan, tapi kayu. Dan Yesus juga disalib di kayu salib. Allah mau katakan, ini loh penyelamatnya. Anda simpan kepahitan, ini loh obatnya. Udah saya tahu, salib ada di sini, di rumah punya 3, di gereja ada yang gede. Kok tapi nggak pernah kesel dan kayaknya selesai hidup saya dalam kepahitan. Pahit terus, rasanya juga masalah, nggak pernah stop semuanya. Bapak Ibu, ada yang hal kedua yang Musa lakukan, tapi banyak dari kita tidak lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu, Musa nggak sekedar percaya, tapi Musa lakukan satu yang lebih, yaitu Musa taat. Apa beda percaya sama taat? Ini beda sekali loh, percaya sama taat. Saya forward buat di Cirebon, saya percaya Bro Odi orang yang hebat gitu. Saya percaya Bro Odi kalau nyetir motor, saya percaya Bro Odi pokoknya kalau nyetir motor dari Cirebon ke Bandung pasti bisa deh, saya percaya gitu. Saya ngobrol, saya pernah lihat fotonya Bro Odi naik sepeda aja bisa, apalagi naik motor. Terus Bro Odi nanya sama saya, Bro Timi, besok dibonceng saya yuk naik motor. Gue jemput dari Bandung, kita ke Cirebon naik motor. Bonceng dulu. Bro. Bapak, saya percaya sama Bro Odi. Tapi saya tidak taat. Itu percayanya cuma di mulut. Karena pada saat Bro Odi ngajakin, saya nggak mau ngasih, saya nggak mengizinkan. Saya nggak mengizinkan Bro Odi bawa saya. Karena saya cuma sekedar percaya doang, tapi saya tidak taat terhadap ajarannya. Percaya dan taat itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Banyak dari kita itu percaya, tahu, oh Allah, Tuhan itu Allah. Yesus itu Raja. Saya percaya ini orang yang sama Tuhan di sebelah saya, buat jadi istri saya, buat jadi suami saya. Tapi apakah kita taat sama dia? Apakah kita taat sama ajaran Tuhan? Bapak Ibu, saya mau tanya, masih ingat mungkin yang kemarin ke gereja gitu, bacaannya apa? Yohanes 2. Bunda Maria lagi ajak jalan-jalan ke pesta di Kana. Pesta di Kana, di sana semuanya gak ada lagi minum, pesta, anggur semuanya diminum. Dan di tengah-tengah pesta, anggurnya habis. Zaman lagi tengah-tengah pesta, mati lampu. Karena anggur itu tuh dulu tuh benar-benar adalah sebuah satu ya ciri khasnya pesta. Selama pokoknya pesta itu berjalan, harus selalu ada anggur, nggak boleh stop. Anggur itu harus terus. Kalau sekarang begitu lagi pesta, toto listrik mati, selesai pestanya. Kayak saya tadi, internet mati, udah bubar. Bapak Ibu, Bunda Maria ngajarin satu hal ke kita. Bunda Maria bilang satu hal, Yohanes 2 ayat 5. Yang dikatamu buat apa yang dikatakan padamu, perbuatlah. Mereka suruh ngapain? Mereka bilang, anggurnya habis, adanya cuman air. Tuhan bilang, masukin airnya ke gentong. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Di ayat tadi, cerita tadi, Tuhan mau katakan, tadi kita sudah belajar, bahwa kalau ada salib Tuhan, taruh di tengah kolam masalah kita taruh di sini. Dan pesta di Kana katakan, tuangin. Maka air yang putih tadi itu jadi anggur. Bukan karena timinya ajaib atau apa, tapi salib Tuhan. Salib Tuhan ini yang ubah Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan waktu itu obatnya suruh ngapain? Kalau orang buta disuruh ngapain?
Ambil tanah, dibejek-bejek, diludahin, tempelin ke mata. Uwek-uwekin di sini semuanya. Sekarang kalau Anda sakit mata, mau uwek-uwekin, Bro Odi tolong ludahin ini, tempelin ini, diuwek-uwekin, ludahin sama ludah pastur deh yang bagus. Sembuh nggak semua di sini? Kalau dibilang kayak gitu percaya nggak? Hari ini Bapak Ibu, Tuhan mau katakan satu. Tuhan mau katakan satu. Tuhan nggak bilang bahwa Anda kalau sakit ambil ludah orang, suruh diituin terus obat-obatin di sana semua. Tapi Tuhan mau katakan bahwa obatnya sudah ada di tempat Anda. Obatnya ada di komunitas ini. Obatnya ada di misa. Kalau Anda mau keluar dari kepahitan, jangan pernah menyerah sama salib Tuhan. Misa, persekutuan doa, ikut komunitas, baca firman Tuhan, dan perbuatlah 10 perintah Allah. Nggak cuma hafal, tapi diperbuat. Apakah kita sudah perbuat, kita jalanin. Walaupun itu kayaknya gak masuk akal. Saya gak demen ikut PD. PD online, gak dapat apa-apa. Nanti kalau power tanya mati lampu gimana? Pujiannya suaranya gak jelas, gak nangkep semuanya. Bapak Ibu, izinkan saya sharing sedikit ya. Waktu terakhir saya bulan Juli tahun lalu, saya cerita bagaimana mama saya dapat keajaiban kena COVID waktu itu ya. Dan Bapak Ibu sudah saya ceritakan secara mujizat Tuhan mampukan. Sehingga kita sekeluarga berhasil merawat dan dapatkan obat yang tadinya susah sama sekali. Hampir nggak ada. Dan akhirnya singkat kata Bapak Ibu, mama saya sembuh. Hidup manis, senang. Bapak Ibu, belum. Itu baru part 1. Part 2-nya nyusul. Habis mama saya kena COVID. Muncul, kan disuruh ronsen, hasil ronsen keluar, ada sesuatu di paru-parunya. Hasil tes lanjutan diperiksa oleh 5 dokter, mengatakan kanker yang diterita mama saya tahun 2013 kambuh kembali. Mama saya disuruh kemo. Umur 72 tahun, habis kena COVID. Bapak Ibu, saya baru senang-senang. Ya, kankernya balik lagi. Dan kali ini gak bisa operasi. Karena jumlahnya banyak, kecil-kecil, gak bisa diambil. Semua dokter cuma bilang kemo. Kemo, dan kemo. Saya gak tahu lagi harus ngapain. Tanya sampai ke 5 dokter, semua 5 dokter jawabnya sama. Akhirnya bulan Desember kemarin saya dapat kesempatan, perbatasan Singapura dibuka, saya bawa mama saya buat berobat ke Singapura. Kenapa ke Singapura? Karena waktu tahun 2013 pada saat si mama kena kanker juga, kita bawa waktu itu ke sana. Dan dokter di sana itu yang ngobatin mama. Diperiksa sama si dokter di sana. Dokter bilang masih ada harapan. Dia nggak yakin ini kanker. Karena gejalanya ada perbedaan. Tapi ini harus dibiopsi dan harus cepat diambil biopsinya. Waktu itu Desember, udah mau Natal. Dokter udah mau liburan semua. Bapak Ibu, saya senang. Oh, ada harapan. Mungkin ini kita, we're not dealing with cancer here. Aduh, puji Tuhan. Mudah-mudahan. Dibawa berobat. Udah dibawa berobat, masuk ini ke suruh operasi, hampir nggak dapat jadwal. Toto semua sudah dijadwalkan, berhasil dapat jadwal buat biopsi. Dimana pada saat semua dokter tadinya nggak ada, Toto bisa dapat buat si mama. Mujizat kata saya, Tuhan baik luar biasa. Operasinya cepet kok. Pokoknya pagi masuk, sore keluar, bisa pulang. Tunggu 2 hari, hasil keluar, kalau bagus kamu boleh pulang ke Indonesia. Oke, tenang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tengah-tengah operasi, hampir selesai operasi, ada komplikasi. Mama saya nggak boleh pulang, harus stay di rumah sakit. Bapak Ibu, saya waktu itu rumah sakitnya bukan rumah sakit pemerintah, saya masuk rumah sakit swasta, nggak bisa masuk lagi rumah sakit pemerintah karena lebih ribet. Rumah sakit swasta di Singapura, mahalnya luar biasa. Saya udah, waduh harus nginep di sini. Ya udah deh suster, nggak apa-apa deh, pokoknya cari kamar yang mana aja yang paling murah. Pak nggak bisa pilih kamar, kamarnya penuh semua. Ya udah nggak apa-apa bang, sal juga saya. Ini cuma ada kalau nggak kelas 1, kalau nggak kelas 2. Mateng kata saya, di Indonesia aja biayanya mahal apalagi di sini. Dan benar, biayanya luar biasa. Itu pas pada saat masuk di sana, mama saya besoknya nelpon saya, Tem, ini nginep di sini bayarnya berapa ya? Ini mama kok makan sampai dikirimin abalon. Wah, abalon Bapak Ibu tahu tuh ya, makanan saya aja jarang makan saking mahalnya. Siangnya dapatnya apa? Steak medium rare. Waduh, dapat yang sekamar sendiri kan. Saya udah kesel waktu itu. Semua planning yang dibuat berantakan semua. Nggak tahu kapan mau pulang.
Sedangkan kita di sana waktu itu juga udah setengah mati, nggak dapat hotel. Tiap hari kami pindah hotel Bapak Ibu. Pindah hotel, literally benar-benar digeret koper satu lorong ke lorong yang lain. Hotel paling murah yang kita bisa dapatkan di Singapura. Bahkan sekali waktu kami dapat hostel, tempat kos-kosan, asal bisa tidur aja, numpang tidur. Karena kami juga bukan orang yang kaya yang bisa ngabisin duit semuanya. Kami cari hotel paling murah di sana, apartemen penuh semuanya. Dan plan kita berubah semua. Tambah udah harus nginep, saya akhirnya udah capek, waktu itu saya pulang. Naik bus, kartu bus saya nggak kedeteksi. Mateng, saya udah nggak bawa kartu lagi, saya nggak bawa duit, saya cuma pegang kartu itu, saya termenung di tengah bus, busnya jalan, saya nggak tahu lagi mau ngapain ini di bus. Ini gimana cara ngegeseknya? Kayaknya semua masalah turun bertubi-tubi pada saat yang sama. Itu kepahitan 1 belum beres, kepahitan 2, kepahitan 3, semuanya muncul. Kayaknya masalahnya buk. Udah capek, saya balik itu masih harus ngambil koper di hotel lama, geret ke hotel, koper yang satu lagi. Waktu itu rasanya Bapak Ibu udah mau nangis. Saya bilang, Tuhan kata saya, 2013 saya udah ngerasain kayak begini, kenapa harus ngulang lagi gitu. Udah mau ngomong kayak gitu. Tapi waktu itu ada satu suara dan waktu itu kekuatan komunitas sangat luar biasa. Teman-teman saya di persekutuan doa tiap hari nanyain, Timi gimana kamu ya? Doakan. Bilang, Timi datang PD online. Aduh, kata saya udah capek suruh ikut PD online lagi gitu kan. Terus saya lihat nih, WL-nya siapa nih? Si Eta. Pemusiknya siapa? Aduh, si itu. Ini kalau otak manusia ngeliatnya udah gitu. Aduh, pemusiknya si itu. Gak bakal dapat apa-apa. Tapi waktu itu saya dengar satu pewarta ngomong sama saya gitu. Ngomong seperti yang saya sekarang sampaikan. Ini bukan ucapan saya dengar waktu itu. Kalau udah Tuhan bilang, gak mungkin aja yang gak dapat apa. Kalau mau pakai persekutuan doa itu, Tuhan mau pakai WL itu, gak akan dilihat. Dia tuh nyanyinya kayak apa, sebagus apapun. Kalau dia emang bagus banget, dia udah masuk jadi Indonesian Idol. Tapi Tuhan bisa pakai siapapun di situ. Dan hari itu di tengah kegalauan saya, stresnya saya semuanya Bapak Ibu. Akhirnya saya nyalain komputer. Saya connect, saya lihat, saya join ke PD itu. Hari itu saya ikut PD. Di WL yang dodolnya luar biasa itu suaranya. Di pemusik yang juga musiknya kacau beliau dengan suara pecah semuanya segala macam. Hari itu Bapak Ibu saya nangis, saya berlutut, saya berdoa, saya mohon ampun sama Tuhan. Karena saya meragukan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Hari itu saya merasakan sekali jamahan Tuhan. Di tengah hotel yang kecil, sumpek. Di daerah prostitusinya di Singapura, Tuhan hadir, Tuhan jamah. Sorenya habis PD ngobrol. Lama banget nggak ngobrol waktu itu sama istri, soalnya kan saya udah cukup lama di Singapura. Saya merasakan kelegaan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu semua. Selesai PD saya disapa juga, Timi gimana kabarnya? Gimana masih di Singapura semuanya? Ya kita terus doain semua. Bapak Ibu, doa dari komunitas. Kekuatan komunitas, firman Tuhan yang hidup dari komunitas ini, dari persekutuan doa. Itu yang bimbing saya jalanin hidup saya waktu itu di Singapura yang udah kayak gembel. Bisa naik bus, cuma di warung, kosan, murah. Dan saya nggak tahu apakah uang yang saya bawa di Singapura ini cukup atau nggak buat bayar rumah sakit. Tapi saya percaya Tuhan yang mampukan. Di Tuhan yang mampukan, saya bisa bayar. Bapak Ibu, mujizatnya apa lagi? Hasil biopsi keluar 3 hari sesudahnya. Hasil biopsi di sana muncul, tidak ditemukan sel kanker dalam tubuh mama saya. 5 dokter bilang di sini ada hasilnya. Tapi di sana pada saat dioperasi diambil, dibilang ini bukan sel kanker dan mama dinyatakan bersih. Saya percaya Tuhan yang sembuhkan. Saya percaya saya diajak sama Tuhan buat mengalami retret Natal secara pribadi. Saya ngerasain rasanya seperti Santo Yusuf sama Bunda Maria. Nyari hotel mau buat beranak gak ketemu. Saya nyari hotel di Singapura. Gak ada yang kosong satu juga. Nyariin satu-satu tiap hari pindah hotel. Sampai akhirnya keluar hasil tes mama saya dan saya mama boleh pulang itu adalah di hari menjelang Natal. Kami menjalani hari Natal waktu itu di
hotel karantina di Jakarta. Saya baru keluar tanggal 1 Januari. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, saya ingat perkataan mama saya waktu lagi baru masih di hotel karantina ya. Dia ngomong satu gini, Tim, Tuhan tuh luar biasa. Kenapa mah? Lihat tuh, waktu mama dioperasi, siapa yang nemenin mama? Saya sampai waktu itu kaget, siapa mah gitu? Almarhum papa atau siapa gitu? Lihat, baca di suratnya. Ada hasil surat Bapak Ibu. Hasil surat pemeriksaan mama saya, begini-begini, diperiksa begini-begini. Di situ ada tulisan approved by siapa? Ada nama susternya di situ. Bapak Ibu, mungkin ini kalau orang biasa mungkin bilang ini kebetulan. Saya masih ada nggak ya filenya? Ya. Ada, saya mau kasih lihat ke Bapak Ibu ya sebentar ya. Biar lihat langsung. Mungkin orang bilang ini kebetulan. Tapi saya bilang ini bukan bentar ya. Ini bukan kebetulan. Tuhan mau bilang sesuatu pada saya. Bahwa Tuhan gak pernah kemana-mana. Nah, kita akan dulu. Oke. Bentar ya. Sorry. Dan beda. Bentar ya, saya munculkan biar kelihatan. Mohon maaf saya nggak siapin slide hari ini. Nah, mana sih ini munculnya? Nah, ini dia. Ini hasil clinical microbiology dari mama saya di sini. Final reportnya. Bapak Ibu, lihat di bagian verified death time personnel. Nama siapa yang muncul di situ Bapak Ibu? De Jesus Gitana Rosemary Elaine. De Jesus. Bapak Ibu, saya bukan mau katakan bahwa ini adalah Yesus yang ngoperasi mama saya. Tapi saya mau katakan satu hal Bapak Ibu. Kalau saya operasi di Spanyol, ketemu orang yang namanya kayak begini itu biasa nama-nama kayak beginian. Tapi ini di Singapura, negara yang 70% isinya juga orang Chinese semua. Sisanya orang India. Bisa ada orang yang namanya kayak begini. Ini bukan Tuhan, ini manusia biasa. Tapi lewat bukan sebuah kebetulan ini, Tuhan mau bilang sama saya, Timi, gue tuh gak pernah kemana-mana loh. Bahkan pada saat si mama lagi operasi, pada saat kamu lagi down, pada saat kamu gak bisa naik bus, karena waktu itu kartu bus kamu rusak semua, saya gak pernah kemana-mana. Saya terus jagain. Bapak Ibu, malam ini Bapak Ibu, saya cuma mau katakan satu ya Bapak Ibu ya. Jadi, kalau Bapak Ibu mau ubah air pahit ini jadi kayak gini, kuncinya cuma ada dua tadi. Nomor satu, ya, nomor satunya tadi, cari kayu, cari salib Yesus. Cari salib Yesus. Dan percaya, jalanin. Jangan cuma potong-sepotong kayak orang minum obat. Dikasih obat 3 kali 1, minumnya cuma 1 kali 1. Sehari 1 aja lah. Udah saya emang gak suka. Gak bakal sembuh. Tuhan bilang ikut pede. Nanti ada syafaat. Nanti ada komsel. Ikut semuanya. Ikut misa. Ikut semuanya. Jangan cuma sepotong-sepotong. Bapak Ibu. Kepahitan sama manis itu udah akan jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Tuhan kan tadi udah katakan. Jadi Bapak Ibu udah gak usah protes lagi sekarang. Kalau hari ini mungkin di tengah-tengah kita saat ini ada yang lagi hidup dalam kepahitan. Baik terhadap masalahnya, terhadap pekerjaannya, terhadap pasangannya. Dan baik jika Anda juga saat ini lagi menghadapi situasi yang enak, yang manis. Itu juga udah jadi bagian dari dan atur sama Tuhan. Tuhan cuma mau katakan satu,
Kalau Anda mengalami masalah-masalah kepahitan gitu, kuncinya cuma satu. Bawa dalam doa Anda dan katakan terus katakan dalam hati bahwa Anda mau percaya. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Nah, lagu itu jangan cuma jadi ada di mulut, tapi benar, kita percaya Tuhan janji, manis sama pahit udah pasti dapat, tapi Tuhan gak pernah kemana-mana. Anda akan mengalami kegelapan, tapi bayangin kalau Anda jalan bersama Tuhan. Gelap itu, Anda kayak masuk rumah hantu. Takut kan masuk rumah hantu? Pasti takut. Tapi bayangin Anda masuk rumah hantu, bawa senter, lampu di dalam terang benderang. Nggak bakalan takut sama hantunya, yakin saya. Nah itu rasanya kalau jalan bersama Tuhan. Hantu, terang benderang, nggak usah takut. Itu janjinya Tuhan. Tuhan nggak pernah janji bahwa jalan selalu rata semuanya, kan ada lagunya tuh. Tapi Tuhan janji, Tuhan selalu menyertai. Makanya tugas kita cuman percaya. Saya undang Bapak Ibu, kita tundukkan kepala ya. Kita tundukkan kepala. Kita doa. Kita nyatakan dalam hati. Janjimu ajaib, kami percaya Tuhan. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau selamanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, percaya janjimu ajaib, kami percaya Tuhan, di dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatan, hanya Kau selamanya bagiku. Terukir dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatan, ku berserah di dalam kekuatan, berserah di dalam benar Bapa, kami percaya janjimu
bahwa Kau menjanjikan untuk terus mendampingi kami dalam setiap sisi kehidupan kami. Tidak akan satu kepahitan pun atau satu manis pun yang Kau izinkan bisa berlalu dari kami tanpa seizin-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini. Dan kami mau terus percaya pada janji-Mu bahwa Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Bapa, kami masih sering meragukan Engkau. Kami pun masih sering tidak mau mengikuti perintah-Mu. Kami masih malas bersekutu. Kami malas buat kumpul dengan saudara-saudara seiman. Hari ini Bapa, kami mau berjanji bahwa kami itu dari obat pada kami untuk menghapuskan semua pahitan ini. Terima kasih ya Bapa. Hari ini kami mau terus belajar, kami mau terus imani bahwa Kau yang akan menjadi penawar, pemanis dari semua kepahitan yang ada dalam hidup kami. Segala kemuliaan tertinggi hanya bagi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus pada permulaan selalu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke WL. Timi buat pewartaannya dan juga buat sharingnya, amat sangat memberkati. Bapak Ibu, kita percaya jikalau Tuhan Yesus mampu menyelamatkan ibunda dari Kotimi, kita juga percaya bahwa Tuhan yang sama akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap dari kita yang mengalami setiap pergumulan. Amin ya. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala sejenak. Bapak, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini melalui Kotimi. Tuhan, beli Tuhan menutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus, Kotimi dan keluarganya, seluruh keluarganya, istrinya, anaknya, ibunya, seluruhnya, saudara-saudaranya. Tuhan berkati setiap pekerjaannya, pelayanannya, sehingga Tuhan boleh pakai dia lebih lagi, menjangkau banyak jiwa, menyampaikan firman-Mu jauh lebih lebar lagi. Tuhan pakai dia, urapi dia dari ujung rambut ujung kaki. Terima Kotimi buat hari ini untuk firman yang ingin Tuhan sampaikan pada kami. Kami percaya juga bahwa Tuhan mencintai kami satu persatu tanpa terkecuali. Dan bukanlah suatu kebetulan malam hari ini kami berkumpul di tempat ini, di dalam Zoom ini. Tuhan ingin memberikan kekuatan bagi kami yang mungkin sudah kehilangan harapan, bahwa di dalam kehidupan selalu ada pahit dan manis. Namun kiranya Tuhan berikan kami kekuatan untuk tetap manis sekalipun keadaan sekitar kami menjadi pahit. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan, berkatilah setiap tangan yang mengulurkan tangannya untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Urapi dan berkati secara melimpah setiap pekerjaan dan juga pelayanannya. Semua doa ini kami satukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sambil memberiku, kita mengucapkan terima kasih Tuhan untuk semua kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Apakah ada pengumuman? Ada. Ditampilkan? Oh, ditampilkan Bapak Ibu. Ada pengumuman? Silakan ditampilkan. Bapak Ibu bisa melihat pengumumannya ya. Belum. Sudah. Lagi tampil. Oke, itu adalah pengumumannya. Bapak Ibu bisa mungkin ditulis. Kalau misalnya agak lupa-lupa boleh dilihat. Sudah? Terima kasih. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu berkumpul bersama kami dalam persekutuan doa pada Selasa hari ini. Kita akan menundukkan kepala kembali, kita akan berdoa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami akan kembali ke keluarga kami masing-masing, maupun yang ada di rumah, kami akan bersatu lagi dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyertai kami dalam segala perjalanan hidup kami. Kami percaya bahwa dalam segala keadaan Tuhan hadir, mendampingi, menguatkan, memberikan pertolongan bagi kami dengan cara Tuhan yang tidak terduga. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Semua doa ini kami satukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup doa ini. Tak beserta tidak mau berjalan, karena tanpa Tuhan maka semua perjalanan ini akan menjadi sia-sia saja. Namun jika Engkau bersamaku, maka aku akan melalui semua perjalanan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku Bapa, Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di saat depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.